Bisa diulang? Jangkut siku. Pinter ya. Dagu siku pertama makan ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli obat di mana Bu? Terus ada lagi? Oke, sudah benar ya. Jadi Bapak Ibu harus mendapatkan obat di tempat yang benar dan punya izin ya Bu ya. Nggak boleh di tempat sembarangan beli obat ya. Nanti di situ nggak ada apotekernya, nggak ada dokternya, nggak ada bapak perawatnya ya. Nggak bisa mempertanggungjawabkan apa sih yang diberikan kepada panjenengan. Kalau di perawat kan pasti ada dokter sama apoteker ya Bu ya. Nah di apotek kan ada apotekernya, ada izinnya semua kan. Nah di rumah sakit juga boleh ya. Di klinik boleh nggak? Boleh. Ada apotekernya juga gitu ya. Nah, mau di tempat lain toko obat juga boleh, itu juga ada izinnya ya. Nah, Mas kalau beli di toko boleh enggak? Tidak disarankan ya Bapak Ibu ya. Tidak disarankan. Jadi di sini didapatkan artinya apa? Obat itu didapatkan secara legal ya, dan tempatnya punya izin. Tidak boleh Bapak Ibu beli di tempat sembarangan ya. Nanti kalau misalkan obatnya diminum ada efeknya yang tidak diinginkan ya, nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Di situ tidak ada penanggung jawabnya. Laras nggih? Oke. Gunakan ya, gunakan ini dengan benar ya. Dengan benar. Benar apa? Benar orangnya ya, orangnya benar. Yang kedua, benar apa ya? Benar dosisnya. Yang ketiga, benar cara penggunaannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau beli di toko dijelaskan enggak? Ini digunakan sekian. Ini digunakan 1 sendok makan 15 mili ya. Ini digunakan 1 sendok teh 5 mili kan enggak ya? Tapi kalau di puskesmas, di apotek, di rumah sakit, klinik yang semuanya berizin, nah di situ pasti dijelaskan. Sama dokternya dijelaskan, sama apotekernya dijelaskan, ya kan? Nah, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dapatnya dari yang resmi, pasti dapat informasi cara penggunaan obatnya dengan benar, ya. Yang ketiga ada simpan. Bapak Ibu kalau menyimpan paling gampang ya di kotak obat ya. Kalau saya nggak punya kotak obat Mas, nggak apa-apa. Yang penting di kotak yang tidak terkena sinar matahari langsung, ya. Itu bagi yang disimpan di luar kulkas ya. Nah, kan ada obat-obat yang disimpan di dalam kulkas. Nyimpannya dalam kulkas itu di mana, Bu? Nah, nggak boleh di freezernya, di pintu kulkas ya, Bapak Ibu ya. Di pintu kulkas yang jauh dari freezer, jadi yang di bawah ya. Kenapa yang jauh dari freezer? Nanti kalau dekat dengan freezer bisa jadi es. Nggak bisa. Nanti kalau dari es dipanaskan, atau didiamkan bisa rusak obatnya. Nah, kita nggak ngerti setelah jadi es dia masih bisa digunakan nggak sih obatnya? Nggak, belum tentu. Karena kita pun juga nggak ngerti, ya. Saya penyimpanannya suhunya 2-8 derajat. Berarti di pintu kulkas saja cukup Bapak Ibu ya. Jangan di freezer, dekat freezer jangan ya. Nanti jadi es ya. Terus buang. Nah, Bapak Ibu kalau buang ya sekarang nggak boleh ya buang di tempat sembarangan gitu, nggak boleh ya. Di oh ini nggak apa Mas, cuma paracetamol aja kok, tak buang deh selokan, nggak boleh sekarang ya. Sekarang buangnya biasanya harus memakai pihak ketiga. Kalau Bapak Ibu kan nggak kerja sama ya, jadi bisa nanti numpang nitip buang di fasilitas kesehatan. Nanti matur aja mau buang obat, ya, mau buang obat ini, karena nggak boleh sembarangan, karena mengandung bahan kimia, ya. Nah, ternyata selokannya bersih nih buat buang itu. Nah, hewan-hewan yang ada di situ, ikan-ikan bisa mati. Takut kebakaran
obatnya kalau yang tidak mudah terbakar itu biasanya bukan obat minum ya ibu ya, untuk obat luar kayak gitu ya. Nah itu disimpannya nggak boleh dekat dengan keadaan yang panas. Suhunya itu suhu yang sejuk bu. Ya. Ini sebenarnya suhu sejuk, saya aja yang panas ya. Ini suhu sejuk kayak gini boleh ya. Saya nggak pernah sinar matahari langsung. Ditaruh di box, nggak harus. Oh takut kebakar sampah. Nah, makanya buangnya nggak boleh sembarangan. Ya. Buangnya harus titik. Kalau ibu ya nggak boleh buang lagi sembarangan di tempat sampah. Buang lagi di, oh tak bakar aja, nggak boleh sekarang. Udah nggak zamannya kayak gitu. Ya. Nggak boleh dikumpulkan jadi satu. Nanti biasanya fasilitas kesehatan dia punya kerjasama dengan pihak ketiga. Ya. Itu nanti boleh nggak titik buang ini di tengah, gitu ya? Biasanya diperbolehkan kan pas itu kan. Jadi kalau Bapak Ibu nyimpen obat nih ya, nyimpen obat. Kalau tablet itu kan ada wadahnya tuh Bu. Kalau mau pakai dilihat ED-nya ya, expirednya. Tapi kalau sirup sudah dibuka 1 bulan jangan diminum lagi ya. Dibuang udah nggak boleh. Kalau antibiotik sirup antibiotik 7 hari udah harus dibuang ya. Nggak boleh dipakai lagi. Mas hemat mahal, udah nggak usah hemat mahalnya ya. Tapi obat itu sudah nggak bisa dipakai, sudah rusak. Kalau obat rusak dipakai, nanti takutnya apa? Efek yang lain timbul, bukan efek yang pengen misalkan mau kemudian demam, karena efek yang lain sakit perut. Kan kasihan pasiennya kan? Kalau antibiotik yang kemasan Pak artinya bukan sirup. Kalau antibiotik yang tablet maksudnya apa ya? Tablet itu diminum harus sampai habis, nggak boleh ada sisa. Walaupun sakitnya saya udah nggak pegel semua mas. Kemarin dikasih antibiotik, ada infeksi di kaki misalkan ya. Saya udah nggak ada ngerasain itu. Nah, tapi itu harus diminum pak, harus sampai habis. Tidak pernah seorang pasien itu ada yang menyimpan antibiotik, tidak mungkin kecuali pasiennya tidak mau minum. Kecuali pasiennya, oh aku udah sembuh, aku nggak minum nih, itu nggak boleh. Sekarang antibiotik semua diminum sampai habis. Jelas ya Pak? Jadi tidak menyimpan antibiotik sama sekali, kecuali ketika sedang sakit dan dirasakan dokter saat itu ya. Jelas? Jadi nanti kalau dapat, mau banyak mas buat 10 hari, nggak apa, buat 10 hari sama dokternya sudah diperhitungkan gitu ya. Sudah diperhitungkan, jadi diminum sampai habis, benar-benar tepat 10 hari, nggak mungkin enggak. Kalau ada sisa, ada yang ngasih di 1 lembar banyak itu pasti jenengan nggak tertib minumnya. Kalau nggak tertib, jangan salahkan obatnya atau dari pengobatan atau dari tenaganya. Oh ini mungkin salah obat, nah belum tentu ya. Ternyata apa jenengan nggak tertib minumnya, jadi efeknya nggak timbul. Nah, akhirnya sakitnya memanjang kan. Nah ketika sakit memanjang, komplain datang biasanya ya, warga masyarakat ada yang komplain, saya kemarin nggak sembuh-sembuh. Kita tanya ulang, kita gali lagi, oh ternyata nggak diminum. Ini dari panjenengan. Nggak boleh ya. Dari mulai hari ini kan sudah tahu antibiotik harus diminum sampai habis. Ya udah diminum sampai habis. Diikuti sesuai dengan instruksi. Tadi kan ada gunakan dengan benar, ya. Dosisnya, orangnya, waktunya, ya. Itu tidak boleh pakai caranya sendiri, ya. Saya maunya siang, padahal banyak disuruh malam. Nggak bisa, nggak akan bekerja. Ya, ini ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ada yang ditanyakan, monggo. Monggo. Mungkin di rumah ada